Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia Fatinur Aini, NIM 20 23 11 10 10 48. Sesuai dengan kontrak yang kemarin bahwa saya akan kesini untuk melakukan implementasi guna meningkatkan pengetahuan tentang hipotensi. Karena dari hasil pengkajian kemarin didapatkan data bahwa dari keluarga panjenengan mengatakan tidak mengetahui tentang hipotensi dan ingin mengetahui tentang tata laksana pencegahan yang dapat dilakukan oleh keluarga panjenengan. Mungkin di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Apakah jenengan bersedia? Ketiga, Baik, karena bersedia, sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? ya, Tidak. Baik. Nanti saya putarkan video ya. Untuk medianya nanti akan saya bahas kembali melalui poster ini. Saya mulai sekarang ya. ini Nah, saya. Suatu kondisi di mana tekanan darah sistolik berada di bawah 90 mm air aksa. Jika Anda memiliki tekanan darah 90/60, berarti Anda menderita Apakah kelihatan? kelihatan. darah rendah. Nah, jadi dapat didefinisikan bahwa tekanan darah rendah tersebut jika diukur tensi tekanan darah kurang dari 90/60. Jadi kalau semisal jenengan tensinya saat diukur 80, itu berarti termasuk tekanan darah rendah. Kebanyakan orang menganggap darah rendah sama dengan istilah kurang darah. Namun pada kenyataannya, hal ini tidaklah sama. Untuk kebiasaan, biasanya orang-orang menganggap bahwa tekanan darah rendah dengan kurang darah itu hal yang sama, akan tetapi itu merupakan hal yang sangat berbeda. Dalam bahasa medis, jika tekanan darah rendah itu disebut hipotensi. Apabila kalau kurang darah disebutnya anemia. Kalau yang tekanan darah ini dari hasil tensi itu rendah, maksudnya itu di bawah angka 90. Sedangkan kalau yang kurang darah itu yang disebut anemia tadi itu dari pengukuran hemoglobinnya. Jadi bukan tekanan darahnya, akan tetapi angka hemoglobin itu di bawah ukuran normal. Dalam istilah medis disebut dengan hipotensi, sedangkan kurang darah dalam istilah medis disebut anemia. Anemia merupakan suatu kondisi di mana kadar hemoglobin darah di bawah normal. Walaupun demikian, tanda dan gejala darah rendah atau hipotensi dengan kurang darah atau anemia hampir serupa. Darah rendah atau hipotensi dapat terjadi karena banyak faktor. Pada kondisi tertentu yang mengakibatkan jumlah darah berkurang, hipotensi
dehidrasi. Seperti halnya dari cuaca, karena cuaca panas tubuh kita jadi dehidrasi sehingga tekanan darah kita turun. Bukan hanya karena cuaca yang panas, akan tetapi jika kita sedang demam itu kan terkadang kalau sakit itu panas begitu, itu juga bisa menyebabkan dehidrasi pada tubuh kita. Selain dehidrasi, tekanan darah rendah bisa disebabkan dengan darah yang keluar banyak seperti saat kita menstruasi atau saat terjadi kecelakaan. Selain itu juga bisa dari mimisan. Asupan cairan dan pertamina pengeluaran cairan tubuh melalui keringat dapat mempengaruhi tekanan darah menjadi rendah. Pada beberapa kasus, darah rendah atau hipotensi dapat terjadi akibat adanya perubahan posisi tubuh secara mendadak. Misalnya, perubahan posisi tidur menjadi posisi duduk atau perubahan posisi duduk ke posisi berdiri. Kondisi suatu penyakit dapat mengakibatkan terjadinya darah rendah. Kondisi seperti demam, diare berkepanjangan, ataupun mual dan muntah mengakibatkan volume cairan tubuh berkurang. Hal ini dapat menjadi penyebab tensi darah menjadi rendah. Tanda dan gejala tensi darah rendah sangat umum, namun yang paling sering dirasakan antara lain seperti pusing, badangan berputar atau kabur, wajah pucat, bibir pucat, mudah lelah, dan munculnya keringat dingin. Tanda dan gejala darah rendah yang seringkali kita dapat amati antara lain sering mengantuk, mual, dan merasa haus. Nah, untuk tanda gejala, biasanya tanda gejala yang dapat kita lihat dalam keadaan sehari-hari itu kita sering mengantuk. Yang kedua, mual, kemudian juga rasa haus yang terus-menerus. Itu jika dalam kehidupan sehari-hari. Apabila saat terjadinya hipotensi tersebut, biasanya wajah kita menjadi pucat, bibir pucat, kemudian kita keringat dingin, kemudian pusing, dan pandangan kita menjadi kabur. Jika tanda-tanda ini terjadi, sebaiknya langsung menghentikan aktivitas agar tidak terjadi hal-hal yang lebih parah seperti pingsan. Pada kondisi yang lebih lanjut, kondisi tensi darah rendah dapat mengakibatkan pingsan atau kehilangan kesadaran. Pada saat Anda merasakan tanda dan gejala darah rendah atau hipotensi, lakukanlah hal berikut. Hentikan aktivitas Anda sejenak. Jika Anda merasa pusing, pandangan kabur atau berkunang-kunang, maka segeralah duduk. Konsumsi air putih sangat berguna untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Nah, ketika kita mengalami hal-hal seperti tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi, jenengan bisa meminum air putih, karena air putih ini bisa menggantikan cairan tubuh kita yang hilang. Jika kondisi tidak membaik, pertimbangkanlah untuk memeriksakan diri ke dokter. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah tensi darah rendah dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Beristirahatlah sejenak setelah makan dan jangan melakukan aktivitas untuk mencegah terjadinya tensi darah rendah. Nah, untuk cara pencegahannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa makan gizi seimbang, kemudian beristirahat yang cukup. Selain itu, banyak makan yang mengandung protein, kemudian sayur dan juga buah. Untuk konsumsi air putihnya sebaiknya per 8 gelas dalam per hari. Selain hal-hal tersebut, selain bisa dicegah dari makanan dan istirahat, kita juga dianjurkan untuk berolahraga.
keharusan itu salah satu hal-hal yang bisa menyebabkan kita dehidrasi yang darahnya keluar tadi. Nah, untuk yang tadi kan sudah saya sebutkan, untuk pencegahan darah rendah itu bisa dilakukan dengan rajin berolahraga dan juga dari makanan sayur dan buah. Untuk implementasi selanjutnya, untuk hari berikutnya akan saya jelaskan tentang olahraga yang bisa kita lakukan tiap hari untuk pencegahan darah rendah, yaitu melakukan dengan jalan kaki saat pagi. Kemudian kita juga dapat melalui buah. Cara pencegahannya yaitu saya akan melakukan implementasi lanjutan, yaitu dengan menggunakan jus alpukat sebagai pencegahan hipotensi. Jika saya lakukan implementasi tersebut, apakah jenengan bersedia? Baik, karena bersedia, untuk kognitifnya, untuk pengetahuannya sampai sini. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tidak. Sebelum saya tutup, saya izin bertanya terlebih dahulu. Untuk menurut panjenengan, hipotensi itu nopo? Darah rendah. Iya, darah rendah, bagus. Iya, kalau hipotensi itu darah rendah. Kalau ukurannya bisa disebut dengan darah rendah itu untuk tensinya berapa? Di bawah angka Di berapa? bawah angka 90. Bagus, sangat bagus sekali. Untuk pendidikan kesehatan pada hari ini, jenengan sangat kooperatif dan juga sudah memahami apa yang telah dijelaskan tadi. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.